Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, wa la khawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Selamat siang mahasiswa semuanya. Mohon maaf untuk kesempatan pada hari ini saya tidak bisa mengisi mata kuliah secara langsung ya, karena berbenturan dengan kegiatan yang lain. Oleh sebab itu saya mengganti dengan memberikan materi video pembelajaran terkait dengan materi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Sebelum kita awali, kita berdoa terlebih dahulu, semoga diberikan kemudahan, kelancaran dalam mempelajari materi pada hari ini. Al-Fatihah. Oke, terima kasih. Materi yang akan kita bahas pada hari ini merupakan salah satu materi pokok di dalam kajian ilmu hukum, di dalam materi dasar sekali terkait dengan ilmu hukum, yaitu materi sumber-sumber hukum. Nah, materi ini sangat penting ya, bagian dari materi pokok dalam ilmu hukum. Oleh sebab itu mohon nanti disimak, kemudian diperhatikan penjelasan-penjelasan dari saya walaupun hanya lewat video, agar teman-teman semuanya bisa memahami, bisa mudah untuk menangkap apa yang saya jelaskan, sehingga bisa paham terkait dengan poin-poin substansi yang kita bahas dalam materi pada siang hari ini. Jadi materi sumber hukum ya, ini nanti akan kita diskusikan, kita bahas dalam beberapa pokok bahasan. Jadi pokok bahasan pertama yaitu berkaitan dengan pengertian sumber hukum. Jadi pengertian sumber hukum di sini merujuk pada pengertian secara istilah, secara bahasa. Kemudian kedua adalah pendapat para ahli. Pendapat para ahli, saya mengutip beberapa tokoh yang terkenal, tokoh yang tokoh atau sarjana yang pemikiran hukumnya itu sering dijadikan rujukan ya dalam pembelajaran materi ilmu hukum. Kemudian selanjutnya ada sumber-sumber hukum material, kemudian selanjutnya ada sumber-sumber hukum formil. Jadi tentu kita nanti juga harus bisa membedakan apa itu sumber hukum material ya, kemudian apa itu sumber hukum formil. Nah, selanjutnya pokok bahasan yang pertama berkaitan dengan sumber hukum. Jadi kalau kita merujuk secara bahasa, istilah sumber hukum itu terdiri dari dua kata. Yang pertama itu sumber ya, kemudian yang kedua adalah hukum. Kalau kita merujuk pada pengertian apa itu sumber, tentu saya kira teman-teman semuanya sudah banyak yang sedikit banyak sudah bisa menangkap ya terkait dengan apa itu sumber gitu ya. Kalau misalkan contoh kalau dikaitkan dengan air misalkan, berarti sumber mata air itu tempat atau asal di mana kita bisa menemukan keluarnya sebuah air, atau tempat asal muasalnya air, atau sumber dalam arti bahasa itu bisa dipahami sebagai tempat keluar atau tempat asal, atau juga bisa juga dikaitkan dengan sebuah faktor yang melatar belakangi sesuatu itu ada, itu sumber. Nah, misalkan ya yang paling mudah adalah contohnya air gitu. Air, sumber mata air berarti tempat keluarnya atau asal muasal dari air. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kalau hukum, tentu semuanya kita tahu bahwa sudah kita pelajari mengenai definisi hukum ya, tidak perlu diulang. Jadi kalau istilah sumber hukum itu mengandung banyak pengertian tentunya. Jadi kalau kita pahami secara istilah,
Sumber hukum itu tentu banyak sudut pandang, banyak pengertian yang tentu membedakan arti dari sumber hukum itu sendiri. Misalkan contoh sumber hukum jika dilihat dari sisi filsafat. Nah, ini ada di sini. Tentu tidak sama dengan sumber hukum jika dilihat dari sisi historis. Demikian pula, pengertian sumber hukum dari sisi ekonomi tentu tidak sama dengan sumber hukum dari sisi sosiologis. Nah, saya berikan contoh misalkan. Menurut para filsuf, yang dikatakan sumber hukum itu adalah ide, gagasan, atau sebuah nilai yang mendasari lahirnya sebuah hukum. Misalnya contoh, kita tahu Pancasila. Pancasila itu disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Nah, misalkan. Nah, kalau kita lihat secara filosofis, di dalam Pancasila ini kan mengandung yang namanya nilai. Nilai-nilai apa? Nilai-nilai luhur kebangsaan, nilai-nilai keindonesiaan, dan sebagainya. Maka bisa dipahami bahwa sumber hukum dari sisi filsafat, dari sisi filosofis, yaitu terkait dengan nilai-nilai apa yang terkandung di dalam Pancasila, yang dijadikan sebagai sebuah dasar dan rujukan dari lahirnya aturan-aturan atau hukum-hukum berikutnya di bawahnya. Misalnya contoh, Pancasila dijadikan sebagai sumber bagi lahirnya Undang-Undang Dasar. Kemudian Pancasila juga menjadi sebuah dasar sekaligus sumber lahirnya undang-undang dan peraturan hukum yang lainnya. Itu kalau secara filosofis. Namun kalau kita pahami secara historis, nah di sini ada sisi historis, ya. Maka pengertian dari sumber hukum itu tentu juga berbeda. Nah, misalnya kalau sisi historis itu contohnya seperti ini. Negara Indonesia itu menerapkan hukum yang dipengaruhi dan yang bersumber pada hukum-hukum kolonial yang dibawa oleh Belanda pada saat Belanda menjajah Indonesia. Maka dari sisi historis, sumber hukum nasional, sumber hukum yang kita terapkan di Indonesia itu adalah sebuah aturan hukum atau hukum yang sejak dari dulu ya secara historis dijadikan sebagai dasar hukum di Indonesia. Nah, bisa kita katakan misalkan hukum-hukum kolonial, hukum-hukum kerajaan, dan sebagainya. Seperti itu. Demikian pula secara sosiologis misalnya. Secara sosiologis, maka bisa kita ketahui sumber hukum itu ya terkait dengan perubahan dinamika budaya yang ada di masyarakat yang mempengaruhi pembentukan hukum itu sendiri. Nah, kita tidak bisa melepaskan sebuah pengaruh bahwa hukum itu kan juga terbentuk atas pengaruh dan sebuah intervensi dari perubahan-perubahan yang ada di masyarakat. Nah, itu juga menjadi sumber hukum dari sisi sosiologis. Maka bisa dikatakan bahwa pengertian dari sumber hukum itu tentu mempunyai banyak pandangan gitu ya. Kemudian para ahli hukum itu menggunakan istilah sumber hukum dalam dua arti, yaitu sumber hukum pertama. Jadi ini pertama ya, bisa saya tandai di sini. Itu tempat orang-orang untuk mengetahui hukum. Jadi tempat orang-orang untuk mengetahui hukum. Ini yang perlu dipahami. Sumber hukum pertama adalah tempat orang-orang untuk mengetahui hukum. Dalam arti sisi ini adalah orang-orang awam atau masyarakat. Itu ketika dia mau belajar hukum, mau tahu tentang suatu aturan, itu tempatnya di mana sih? Kita tahu, itu kita mempelajari gitu kan. Terus yang kedua, itu sumber hukum dalam arti ini yang nomor 2 ya. Sumber hukum bagi pembentuk undang-undang dalam menggali bahan-bahan dalam menyusun undang-undang. Jadi sumber bagi pembentuk undang-undang dalam menggali bahan ya dalam menyusun undang-undang. Jadi sumber bagi legislatif, bagi DPR
dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Nah, itu pengertian hukum yang kedua. Artinya kalau yang kedua ini berarti berkaitan dengan referensi, rujukan apa saja, kemudian latar belakang apa saja yang dijadikan sebagai dasar bagi para pembentuk undang-undang dalam menyusun undang-undang. Nah, selanjutnya sumber hukum yang pertama ini tadi, jadi sumber hukum yang pertama ini ya, dalam arti tempat orang mengetahui hukum adalah sumber hukum tertulis dan sumber hukum lainnya yang dapat diketahui sebagai hukum pada saat, tempat, dan pelaku. Jadi misalnya contohnya yang paling mudah adalah undang-undang, terus peraturan-peraturan undang-undang yang lain. Jadi itu. Jadi kalau kita mau belajar hukum itu kan kita harus ya merujuk pada peraturan yang tertulis, apa yang tertuang di dalam undang-undang. Misalnya contoh, kamu mau mengetahui tentang pasal yang berkaitan dengan misalnya sampai sering ketilang razia, ketilang polisi gitu ya, pada saat razia kemudian ditangkap, dikira melakukan pelanggaran dan sebagainya, kamu pengen tahu pasalnya. Nah, itu kan harus merujuk pada undang-undang lalu lintas misalkan, contohnya kayak gitu. Kemudian untuk orang itu harus, kalau orang itu mau mempelajari hukum tentu dia harus mencari literatur ya dalam undang-undang, putusan hakim atau yang lain sebagainya. Nah, ini yang pertama. Kemudian lanjutan, sementara sumber hukum bagi pembentuk ungdang-undang adalah untuk menggali bahan dalam menyusun undang-undang berkaitan dengan rancangan undang-undang. Jadi menggali bahan. Dia harus tahu, dia harus cari itu di mana referensinya, di mana dasar ilmiahnya, rasionalisasinya. Kenapa harus membuat aturan seperti ini, dasarnya dari mana dan sebagainya. Membuat aturan itu bukan sesuatu yang mudah gitu ya. Jadi buat aturan itu pertama ya tentu peraturan harus sesuai dengan kebutuhan. Kemudian peraturan harus didasarkan pada nilai etis, nilai moralitas, nilai kebaikan. Tidak mungkin kemudian kita memasukkan pasal yang itu secara nilai etis, nilai moralitas bertentangan dengan prinsip-prinsip moralitas, bertentangan dengan prinsip-prinsip etika dan sebagainya. Nah, untuk melihat itu, untuk mempelajari itu tentu kan perlu ada referensi, perlu ada sumber hukum yang dikaji dari literatur, bisa dari undang-undang itu sendiri dan sebagainya. Sumber hukum adalah sesuatu yang menjadi acuan dasar bagi pembuat hukum yang berlaku di suatu negara. Sumber hukum dapat berasal dari berbagai macam, misalkan peraturan, perundang-undangan, putusan, pengadilan, kebiasaan, dan doktrin. Nah, ini nanti yang akan kita kaji juga. Itu. Lanjut. Sekarang ke pengertian tentang sumber hukum ya dari para ahli. Menurut Sudikno Mertokusumo, sumber hukum itu sering digunakan dalam arti yang pertama. Ini yang pertama itu sebagai asas hukum. Terus sesuatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa dan sebagainya. Nah, ini sumber hukum. Akal manusia itu juga sumber hukum. Kenapa? Karena perkembangan dan kemudian yang merumuskan aturan hukum itu kan manusia. Tentu manusia punya akal untuk menilai tentang suatu ketentuan, nilai yang baik yang harus dimasukkan di dalam aturan. Terus akalnya juga menilai tentang prinsip-prinsip moralitas, prinsip-prinsip etis dan sebagainya. Itu sehingga apa yang dinilai baik dituangkan di dalam bentuk peraturan, apa yang dinilai buruk maka menjadi sebuah larangan yang juga harus dituangkan di dalam bentuk peraturan. Misalnya, contoh hukum pidana itu kan isinya berkaitan dengan perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang melanggar. Itu ya. Jadi misalnya contoh mencuri, membunuh, kemudian merampas dan sebagainya. Itu kan perbuatan-perbuatan yang melanggar hak atau perbuatan-perbuatan kejahatan dan perbuatan
larangan-larangan yang itu merugikan manusia gitu ya, maka itu ya harus diatur, harus dituangkan dalam bentuk hukum. Nah, bagaimana manusia itu bisa tahu bahwa oh ternyata mencuri itu perbuatan yang buruk, oh ternyata membunuh itu perbuatan yang buruk dan merugikan orang. Akal sehat dia, nilai-nilai naluri yang ada di dalam dirinya. Nah, setiap manusia itu punya nilai naluri kebaikan dan keburukannya. Nilai-nilai naluri kebaikannya dia bicara bahwa itu sesuatu perbuatan yang buruk. Itu contoh lagi kehendak Tuhan ya. Misalnya contohnya adalah hukum Islam. Hukum Islam itu contohnya. Jadi dia merupakan kehendak Tuhan. Kenapa? Karena hukum Islam itu Islam adalah agama yang bersifat samawi, yang ketentuan-ketentuan ajaran dan aturannya langsung diturunkan dari Tuhan. Ya, kita percaya bahwa ketika orang Islam itu memeluk agama Islam dan mengimani tentang ajaran-ajaran Islam, tentu yang mereka juga harus mengimani bahwa iman terhadap Al-Quran sebagai firman Tuhan, ketentuan-ketentuan di dalam Al-Quran itu merupakan hukum Tuhan. Nah, itu merupakan sumber hukum utama. Maka dalam Islam, kehendak Tuhan yang dituangkan di dalam Al-Quran itu menjadi sumber dari segala sumber ajaran hukum Islam ya. Semuanya harus merujuk dan bersumber dari sana. Kemudian selanjutnya adalah jiwa bangsa. Jiwa bangsa itu karakteristik kultur, kehidupan, kemudian juga adat istiadat dan sebagainya yang itu menjadi ciri khas, menjadi identitas dari bangsa tersebut. Misalnya contohnya di Indonesia. Di Indonesia itu negara multikultural, negara multi etnis, multi agama yang mereka mempunyai suatu komitmen dalam persatuan, mempunyai komitmen dalam keberagaman dan sebagainya. Nah, ini jiwa bangsa yang harus dijadikan sumber hukum. Makanya ada yang menyebut karena Pancasila itu adalah kristalisasi dari jiwa bangsa, dari karakteristik-karakteristik budaya, kehidupan, adat istiadat dan nilai-nilai yang lain yang ada di negara kita. Maka ada yang menyebut Pancasila itu sebagai Voges. Voges itu artinya adalah jiwa bangsa gitu ya. Selanjutnya yang nomor 2, bahwa hukum sumber hukum itu menunjuk hukum terdahulu yang memberi bahan kepada hukum yang sekarang berlaku. Misalnya dulu ada kerajaan besar yang menguasai Eropa, ada Romawi. Nah, misalnya Romawi itu dia mempunyai pengaruh yang kuat dalam membentuk hukum Prancis, misalnya kayak gitu. Terus hukum Prancis itu punya pengaruh yang kuat dalam membentuk yang namanya hukum Belanda, ya. Atau dalam membentuk sistem sivil. Belanda punya historitas kuat dalam mempengaruhi hukum di Indonesia. Nah, jadi kayak gitu, itu secara historikal. Jadi sumber hukum atau hukum-hukum terdahulu yang mempunyai pengaruh yang kuat dalam mempengaruhi pembentukan hukum atau hukum yang berlaku di negara saat ini gitu ya. Selanjutnya yang nomor 3 itu sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum. Misalnya contohnya adalah ya keputusan, misalnya peraturan yang dibentuk oleh negara, misalnya peraturan yang dibuat oleh negara. Nah, itu sumber hukum. Misalnya undang-undang dasar itu sumber hukum. Nah, dia punya kekuatan secara formal, memang diakui gitu ya. Kemudian yang keempat itu sebagai sumber dari kita dapat mengenal hukum, misalnya dari dokumen, dari undang-undang, dari batu tulis dan sebagainya. Itu kalau dulu ada lontar, ada batu tulis gitu. Kemudian sumber terjadinya hukum dan sumber yang menimbulkan hukum. Ya, misalkan contoh masyarakat, perubahan yang ada di masyarakat. Nah, dia mengharuskan hukum itu harus terbentuk, harus berubah, misalkan contohnya kayak gitu.
Saya lanjutkan. Kemudian ada beberapa pendapat ahli berkaitan dengan sumber hukum. Yang pertama, menurut Suryono Sukanto, nah ini seorang tokoh ahli hukum dari Indonesia yang sangat terkenal ya. Dia beraliran sosiologi hukum, pemikirannya banyak sekali digunakan sampai saat ini ya. Menurut beliau, sumber hukum terdiri dari dua jenis. Yang pertama sumber hukum formal dan yang kedua sumber hukum material. Nah, ini penting sekali untuk dipahami. Sumber hukum formal adalah segala sesuatu yang secara resmi, yang namanya formal berarti resmi, diakui oleh negara sebagai sumber hukum. Ya, artinya berlaku secara formal sebagai sumber hukum. Dia punya kekuatan berlaku, gitu ya. Seperti peraturan perundang-undangan. Undang-undang itu kan punya kekuatan berlaku karena memang secara sah itu berlakunya dalam bentuk tertulis gitu ya, dan dia sahkan, diakui. Kemudian putusan pengadilan, nah, dia jelas punya kekuatan hukum mengikat dan secara formal berlaku. Kalau tidak secara formal berlaku, ya ngapain orang itu susah-susah mengurus perkara di pengadilan kalau misalkan putusannya nggak punya kekuatan hukum gitu ya. Kemudian perjanjian internasional, ini yang disebut sebagai hukum formal. Hukum formal dengan hukum formil nanti artinya berbeda. Jadi ada pengertian tersendiri terkait dengan hukum formil gitu ya. Kalau hukum formil biasanya sering dipakai di dalam hukum acara. Nah, jadi di dalam hukum acara nanti kamu semester 3 pasti akan mengenal ini dan akan dijelaskan ya. Berbeda sekali antara hukum formal dan hukum formil gitu ya. Sedangkan sumber hukum material adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai faktor atau pertimbangan pembuatan hukum, misalnya kebiasaan, agama, dan moralitas. Jadi hukum material itu isinya materi-materi, isinya ya seputar terkait dengan bahan-bahan yang bersifat material yang itu bisa mempengaruhi atau menjadi dasar dalam penyusunan hukum formal gitu. Misalnya contoh gini, dalam membuat aturan tentang hukum waris misalkan, praktek perwarisan di Indonesia itu ada macam-macam. Ada waris yang pembagian warisnya biasanya itu dipengaruhi oleh tradisi, oleh kebudayaan masyarakat setempat. Ada yang praktek pembagian waris itu didasarkan pada perhitungan pembagian waris berdasarkan hukum Islam. Ada praktek pembagian waris yang didasarkan pada kebiasaan ya, sebetulnya penting adil gitu. Nah, praktek-praktek seperti ini kan sesuatu yang memang terjadi dan memang sudah dipraktekkan secara turun-temurun di dalam masyarakat. Otomatis tidak bisa dihilangkan begitu saja gitu. Kita tidak bisa mengatakan bahwa praktek ini salah gitu ya. Tetapi kemudian bagaimana hukum waris itu harus mengakomodir sistem pembagian tersebut. Harus kemudian bukan mengutip bahasanya, tapi mengakomodasi atau ya mempraktekkan ya hukum tersebut. Kemudian yang kedua, menurut Hans Kelsen, ini adalah seorang tokoh ya hukum positivisme, hukum murni. Dia mengatakan sumber hukum tertinggi itu disebut sebagai Grundnorm, norma dasar atau Grundnorm, yang merupakan asumsi dasar dari suatu sistem hukum. Norma dasar ini tidak tergantung pada sumber apapun dan merupakan acuan tertinggi ya dalam pembuatan hukum. Ya contohnya kalau di Indonesia itu Pancasila, norma dasarnya Pancasila. Kalau di dalam Islam itu ada Al-Quran. Contohnya kayak gitulah. Ada Al-Quran. Nah, ini adalah sumber hukum tertinggi. Artinya di atas ini sudah tidak ada acuan sumber hukum lagi. Jadi sumber dari segala sumber hukum
disebut seperti itu, kurnom itu. Kemudian menurut Muhtar Kusuma Atmaja bahwa sumber hukum itu terdiri dari 3 jenis: hukum formal, hukum material, dan sumber hukum historis. Sumber hukum historis adalah segala sesuatu yang menjadi dasar hukum karena telah terjadi dalam sejarah atau tradisi masyarakat. Nah ini ya meh padha karo kebiasaan lah, ini sebenarnya kebiasaan yang baik itu. Nah selanjutnya menurut Kansil, sumber hukum ialah segala apa saja yang menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, ya ini aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Nah sumber hukum terdiri dari 2, sumber hukum material dan kemudian sumber hukum formal. Sumber hukum material diartikan sebagai sumber berasalnya substansi hukum. Artinya substansi itu ya berkaitan dengan materinya hukum. Sedangkan sumber hukum formal diartikan sebagai sumber berasalnya kekuatan mengikat hukum. Saya bentuknya adalah undang-undang. Jelas mengikat. Kenapa? Karena dia diakui secara sah sebagai peraturan yang berlaku di negara. Dan itu tertulis gitu loh. Ini tertulis. Tertulis itu ada legalitasnya, ada prinsip legalitasnya. Nah, contohnya kayak gitu. Nah, kalau substansi, nah ini saya jelas di sini ada penjelasannya. Sumber hukum material dapat ditinjau dari berbagai sudut, misalnya sudut ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat dan sebagainya. Misalnya, seorang ahli ekonomi akan mengatakan bahwa kebutuhan ekonomi dalam masyarakat itulah yang menyebabkan timbulnya hukum. Seorang ahli kemasyarakatan atau sosiolog akan mengatakan bahwa yang menjadi sumber hukum ialah peristiwa yang terjadi di masyarakat. Nah, ini beda-beda. Artinya, materi-materi yang ada di dalam bidang ekonomi, bidang politik, bidang pendidikan, bidang budaya, apapun itu menjadi sumber hukum material. Nah, kalau sulit dipahami, contohnya kayak gini. Yang disebut sebagai materi itu kan substansi atau pembahas atau hal apa saja yang ada di dalam disiplin ilmu tersebut. Nah, misalnya contoh kayak gini. Di dalam ilmu ekonomi misalnya, bahwa sudah menjadi sebuah kenyataan bahwa dalam teori ekonomi itu ada teori permintaan dan penawaran, ya. Ada teori kebutuhan dan sebagainya. Setiap manusia itu pasti punya permintaan dan penawaran. Kenapa? Karena ya dia tidak bisa hidup sendiri gitu loh. Dia melakukan proses interaksi, proses transaksi untuk take and give. Entah itu dengan cara apapun gitu ya. Nah, proses permintaan dan penawaran ini itu kan sesuatu, itu kan fenomena yang bersifat material, nyata, terjadi di dalam kehidupan ekonomi. Nah, itu bisa menjadi sumber hukum. Artinya, misalkan ada aturannya berkaitan dengan bagaimana mengatur tentang permintaan dan penawaran dari dalam konsep ekonomi atau jual beli dan sebagainya, maka sumbernya dari praktek yang sudah dilakukan oleh manusia itu. Jadi contohnya kayak gitu. Tuh. Sedangkan sumber hukum formal itu ada undang-undang, ada kebiasaan, ada keputusan, ada traktat, ada pendapat sarjana. Ini yang dikatakan sebagai sumber hukum formal. Maaf, ini formal ya, bukan formil. Ini sumber hukum formal. Artinya secara formal dia berlaku mengikat, mempunyai kekuatan karena bentuknya merupakan ini. Itu. Nah, coba kita pelajari satu persatu. Undang-undang ialah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, ya, mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara. Menurut Bais, undang-undang itu mempunyai 2 arti. Undang-undang dalam arti formal
dan undang-undang dalam arti material. Undang-undang dalam arti formal ialah setiap keputusan pemerintah yang merupakan undang-undang karena cara pembuatannya, misalkan dibuat oleh pemerintah bersama-sama dengan parlemen. Sedangkan dalam arti material ialah setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung setiap penduduk. Ya, ini pengertian undang-undang. Nah, undang-undang itu bisa diartikan juga adalah peraturan perundang-undangan semua jenisnya, bentuknya yang ada di Indonesia. Misalnya mulai dari undang-undang dasar sampai peraturan tingkat desa yang namanya Perdes, peraturan desa yang dibuat oleh lurah, oleh kepala desa, itu disebut sebagai peraturan perundang-undangan yang ada dalam sistem tata hukum di Indonesia. Nah, itu merupakan sumber hukum yang bersifat formal. Dia punya kekuatan hukum yang sifatnya mengikat, dia berlaku secara sah dan berlaku secara formal di dalam sebuah negara. Kemudian syarat mutlak untuk berlakunya suatu undang-undang, misalnya ini yang undang-undang ya. Undang-undang itu berarti yang dibuat oleh DPR. Jadi jika undang-undang tersebut sudah disahkan, maka mulai berlaku 30 hari sesudah diundangkan melalui lembaran negara. Itu kalau di Jawa dan Madura ya. Kalau di luar Jawa, ketika undang-undang itu disahkan, maka mulai berlaku 100 hari setelah pengundangan dalam lembaran negara ya. Dan berlaku asas fiksi hukum. Asas fiksi hukum itu setiap orang dianggap telah mengetahui adanya suatu undang-undang, walaupun kamu tidak tahu isinya di dalamnya. Kamu tidak bisa kemudian beralasan ketika dicekal polisi, ditilang karena tidak membawa SIM atau tidak membawa helm, kemudian beralasan saya tidak tahu pasalnya loh Pak, bunyinya seperti apa, itu undang-undang nomor berapa, pasal berapa, ayat berapa, saya nggak tahu, kok saya dihukum gitu loh, saya nggak tahu aturannya kok dihukum. Nah, kamu tidak bisa beralasan seperti itu. Kenapa? Karena terikat oleh asas fiksi hukum. Semua orang dianggap telah mengetahui undang-undang, adanya suatu undang-undang sejak undang-undang tersebut diberlakukan. Yang kedua adalah kebiasaan atau custom, atau sering juga disebut sebagai adat istiadat gitu ya. Nah, kebiasaan ialah perbuatan manusia yang tetap dilakukan secara berulang-ulang. Dilakukan jenis kebiasaan itu kan biasa dilakukan secara terus-menerus. Ya, apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat, kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan sedemikian rupa sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum, maka dengan demikian timbullah suatu kebiasaan hukum yang oleh pergaulan hidup dipandang sebagai sebuah hukum. Misalnya contoh, banyak. Kalau kita bicara tentang adat istiadat, kebiasaan itu banyak, dan itu bisa menjadi sebuah sumber hukum yang bersifat material, sumber hukum yang bersifat materinya, substansinya bisa dijadikan sebagai dasar dalam membentuk undang-undang. Sebagai contoh, terkait dengan praktek waris yang tadi saya sampaikan, bahwa di masyarakat itu pembagian waris itu macam-macam ya, karena dipengaruhi oleh budaya dan kebiasaan. Kebiasaannya ya wes penting dibagi, wes ora ngerti hukum Islamnya pembagiannya seperti apa, dia nggak tahu, tapi yang penting dibagi secara adil. Dan prinsip keadilan dalam pembagian waris itu ternyata menjadi kebiasaan yang dilakukan terus-menerus secara berulang-ulang, akhirnya membentuk yang namanya adat. Nah, kalau di dalam Islam itu ada prinsip al-adatu muhakkamah. Al-adatu muhakkamah, bahwa adat itu bisa menjadi sebuah hukum, atau kebiasaan itu bisa menjadi sebuah hukum, dengan catatan bahwa kebiasaannya adalah kebiasaan yang baik atau kebiasaan yang secara moralitas, secara nilai itu baik. Tapi kalau kebiasaannya buruk, maka tidak ada sisi maslahahnya dan sebagainya ya,
ya tidak bisa dijadikan sebagai hukum. Misalnya contoh, dulu sebelum Islam datang, masyarakat Jawa itu dia ada agama kuno, agama animisme dinamisme yang dipraktekkan oleh masyarakat Jawa. Mereka mempunyai kebiasaan mengorbankan anak, ya, entah itu laki-laki atau perempuan, sebagai tumbal agar kehidupan keluarganya nanti lebih baik, atau kehidupan sebuah lingkungan itu lebih baik. Seringkali kemudian ada seorang anak itu ditumbalkan. Karena mereka percaya bahwa tumbal itu sebagai bentuk seserahan kepada makhluk yang mempunyai kekuatan mengatur dunia ini, kan gitu. Nah, itu kan kebiasaan yang buruk, mengorbankan jiwa manusia. Maka ketika Islam datang, kebiasaan yang buruk itu kemudian dihilangkan, lambat laun diganti dengan kebiasaan untuk menyerah, namanya sesaji atau seserahan. Tetapi yang dulu itu seserahan dan sesajinya, dagingnya adalah daging manusia, diganti menjadi daging ingkung, pitik, kemudian diganti jadi daging kambing, jadi daging kerbau dan sebagainya. Itu sebagai upaya untuk mengganti kebiasaan yang buruk menjadi kebiasaan yang secara moralitas, secara hukum, dalam pandangan hukum Islam itu bisa dihalalkan atau dianulah, tidak melanggar ketentuan hukum gitu ya. Contoh lagi, di masyarakat Jawa, karena memang pengaruh budaya Jawa dan adat Jawa itu sangat kuat, ketika kita mau menikah itu selalu tidak bisa dilepaskan dari unsur pengaruh hukum yang bersifat tradisi. Misalnya ngitung neton, menentukan hari baik, kemudian pada saat prosesi walimah atau upacara ada ritual-ritual, simbol-simbol yang itu harus semuanya dipenuhi. Misalnya ada ritual manten itu saling tulang-tulangan, kemudian ada ritual lempar-lemparan saya lupa itu. Terus kemudian seorang suami itu kakinya dicuci oleh seorang istri, dicuci oleh istrinya, kemudian sungkem kepada kedua orang tua dan sebagainya, semacam-macam lah. Itu namanya kebiasaan. Nah, kalau kita merujuk pada hukum Islam, nggak ada walimah seperti itu, nggak ada. Hukum Islam ya wes akad yang penting. Kalau mau ada syukuran ya syukuran biasa gitu ya. Tidak ada tradisi yang bersifat simbolik yang ritualnya macam-macam, itu nggak ada. Nah, tetapi ketika itu dinilai itu baik, itu merupakan urf yang sahih gitu ya, atau kebiasaan yang baik, maka ya tidak masalah, boleh-boleh saja, karena ada unsur maslahahnya, unsur kebaikannya. Dan itu bisa menjadi sumber hukum, bisa menjadi sebuah sumber hukum yang bersifat material. Oke, lanjut. Selanjutnya jurisprudensi. Jurisprudensi itu adalah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim kemudian ketika masalahnya itu sama. Jadi ada dua macam, jurisprudensi bersifat tetap dan jurisprudensi bersifat tidak tetap. Adapun yang dinamakan jurisprudensi tetap ialah keputusan hakim yang terjadi karena serangkaian keputusan yang serupa yang menjadi dasar bagi pengadilan untuk mengambil keputusan. Misalnya contoh kayak gini, ada seorang hakim menghadapi sebuah perkara. Nah, perkaranya itu sangat mirip sekali karakteristiknya dengan perkara terdahulu. Dan kebetulan perkara ini agak rumit. Oleh sebab itu, hakim itu bisa merujuk pada putusan hakim yang terdahulu, ya, yang dulu sudah pernah menangani perkara yang karakteristiknya sama, itu bisa dijadikan sebagai sumber rujukan, sumber referensi, dan sumber hukum. Itu jadi kayak gitu contohnya. Yang keempat adalah traktat atau perjanjian. Traktat itu atau istilah dalam ilmu hukum adalah perjanjian. Itu
mengandung beberapa makna. Misalkan apabila ada dua orang mengadakan kesepakatan konsensus tentang suatu hal, akibat perjanjian ini ialah bahwa pihak-pihak yang bersangkutan terikat pada isi perjanjian yang mereka adakan, dan sumber asas dari perjanjian ini itu disebut sebagai Pacta Sunt Servanda. Ini Pacta Sunt Servanda ini sebuah asas yang berarti bahwa perjanjian itu mengikat, ya, perjanjian itu mengikat bagi pihak-pihak yang mengadakannya, atau setiap perjanjian harus ditepati dan ditaati bagi kedua belah pihak yang membuatnya. Misalnya contoh asas ini, contohnya misalkan sampean itu membuat perjanjian dengan teman, sampean minjem utang kepada teman sampean, ya, kemudian secara lisan buat perjanjian nanti nanti pada saat tanggal 1 kalau saya sudah gajian saya lunasi. Nah, pernyataan sampean yang menyatakan seperti itu namanya janji. Dan ketika itu dibuat oleh kedua belah pihak maka disebut sebagai perjanjian yang disepakati secara bersama. Nah, koncomu sing mbok utangi iku sepakat, oke, ya wis tak tak tunggu ya, aku percaya nang awakmu, pokoknya tanggal 1 kudu dilunasi, misalnya ngono kuwi. Nah, itu berarti perjanjian. Maka apa yang sudah dibuat perjanjian itu secara bersama-sama ya harus disepakati, ditaati dan dijalankan oleh kedua belah pihak, tidak boleh salah satu pihak melanggar. Nah, dalam konteks traktat atau perjanjian ini kalau dalam sistem hukum itu ada yang disebut perjanjian yang bersifat bilateral dan multilateral. Misalnya bilateral itu perjanjian antara dua negara, antara misalkan negara Malaysia karo Indonesia. Atau yang bersifat multilateral itu ada misalkan konsensus bersama yang dari negara-negara yang berada di bawah naungan PBB, misalnya seperti itu. Kayak perjanjian opo, misalnya ini antara Indonesia dan Malaysia membuat perjanjian tidak boleh perang misalnya, atau membuat perjanjian bahwa tentara militer Malaysia tidak boleh memasuki wilayah teritorial dari negara Indonesia. Demikian pula juga sebaliknya, tentara militer Indonesia tidak boleh memasuki teritorial Malaysia. Nah, itu perjanjian, itu namanya yang bersifat bilateral. Selanjutnya adalah doktrin atau disebut sebagai pendapat sarjana atau ahli hukum, yaitu pendapat para sarjana hukum yang ternama juga mempunyai kekuasaan dan pengaruh dalam pengambilan keputusan. Jadi dalam jurisprudensi terlihat bahwa hakim sering berpegang pada pendapat seorang sarjana hukum. Jadi hakim dalam memutuskan perkara pun sering memegang pendapat sarjana hukum yang khususnya terkenal dalam ilmu hukum, ya. Jadi sarjana, seorang ahli hukum itu pendapatnya juga bisa menjadi sumber hukum. Makanya ketika ada persidangan itu kan sering mendatangkan ahli itu, ya, ahli dalam bidang apa, misalkan ahli dalam bidang hukum atau ahli dalam bidang apa untuk dimintai pendapatnya dalam perkara tertentu. Jadi itu saya kira berkaitan dengan materi sumber-sumber hukum. Mohon materinya disimak, dicermati dan dipahami, karena ini sangat penting sekali, dan tentu ini nanti juga menjadi salah satu bagian dari evaluasi yang keluar di dalam UAS, ya. Sudah saya sampaikan, ya, ini penting, nah, tolong dipahami. Saya kira cukup itu untuk materi yang saya bahas, saya sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan, apa yang saya sampaikan bisa dipahami, bisa dimengerti, dan semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.